terutama caleg-caleg DPR kabupaten, provinsi, juga DPR RI dan DPD RI, bahwa dan terutama itu orang asli Papua, bahwa kami MRP menyampaikan menyurati ke KPU itu adalah bukan sebuah surat keputusan, tetapi menyampaikan kepada KPU RI agar memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua, memperhatikan hak-hak asli Papua, hak orang asli Papua dalam politik dan juga dalam pesta demokrasi yang sedang berlangsung ini. Sehingga itu saya fokus sampaikan kepada seluruh caleg provinsi, kabupaten, terutama bahwa itu tergantung dari semua usaha caleg itu sendiri. Bagaimana perolehan suara, jangan keputusan itu bukan sebuah keputusan tapi menyurati, mengingatkan kepada KPU atau KPU RI dan juga KPU provinsi dan jajarannya tiga kabupaten agar pentingnya memperhatikan orang asli Papua dalam pesta demokrasi ini, dalam legislatif. Sehingga itu kami sampaikan surat agar mereka bisa perhatikan hak politiknya orang asli Papua. Sehingga itu bukan catatan untuk orang itu diharuskan, tapi kita sampaikan untuk diperhatikan. Itu saya sampaikan sehingga siapapun besok penetapan ini, siapapun yang dipilih, entah dia orang Papua atau non Papua, saya sampaikan bahwa untuk Mimika itu harus aman dan masyarakat harus menerima itu, karena itulah hasil perjuangan kita selama kurang lebih berapa bulan ini sampai dengan kemudian itu adalah perjuangan. Sehingga saya harap supaya seluruh caleg yang baik dari Papua maupun non Papua, kalau tidak memperoleh suara yang begitu banyak, kita harus menyadari bahwa kita tidak memperoleh suara. Sehingga kita jangan paksa diri untuk harus masuk dalam anggota legislatif. Karena itu semua itu ibaratkan pertandingan sepak bola, ada yang menang dan ada yang kalah. Ini yang saya sampaikan untuk seluruh caleg, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun DPD RI dan DPR RI. Sehingga untuk Kabupaten Mimika atau Provinsi Papua Tengah pada umumnya yang mendapatkan suara dan menang, berarti itulah hasil perjuangannya dia. Bukan karena itu perjuangan pihak mana, bukan KPU, bukan pemerintah atau bukan MRP, bukan. Tapi itu hasil perjuangan dia, sehingga dia bisa menang dan juga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu saya sampaikan agar semua caleg harus menyadari akan hal itu. Kemudian kalau kita memperoleh suara yang kurang, kita juga harus tahu bahwa kita saat ini bukan berkat untuk kita, tetapi mungkin ada ini bukan kekalahan tapi sebuah kemenangan yang tertunda, dan itu yang harus diterima oleh seluruh caleg-caleg yang ada di Kabupaten Mimika khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya. Dan yang lebih khusus lagi orang asli Papua. Orang asli Papua harus kerja keras, bukan karena otonomi khusus kemudian kita akan semua masuk. Itu tidak, itu pemahaman yang salah. Karena penyampaian MRP secara tertulis ke KPU RI itu pemberitahuan supaya hak orang asli Papua itu diperhatikan. Oleh karena itu orang Papua siapapun dipilih ya itu adalah berkat dan harus mensyukuri kemenangannya. Kalah pun harus mensyukuri. Dan perlu juga saya sampaikan bagi masyarakat Nusantara non Papua yang ada ikut dalam caleg-caleg, baik DPR provinsi, DPR kabupaten maupun DPR RI, yang tidak menang, ya kami juga harus mensyukuri apa yang kita peroleh. Kalau menang, kita juga mensyukuri. Dan pentingnya saya sampaikan bahwa harus merata, ya. Orang KPU dan juga penyelenggara harus lihat daripada kebersamaannya. Jangan hanya satu suku saja yang monopoli, nggak boleh. Sekalipun itu memang penuh dengan perjuangan, tetapi kita juga lihat, kita harus jaga kebersamaan
kita di sini antara kerukunan antara suku ya, bukan berarti kita seolah-olah satu kabupaten ini dimiliki oleh satu orang, itu tidak boleh. Satu suku tidak boleh juga. Oleh karena itu saya sampaikan sebagai Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Tengah agar hal ini diperhatikan. Dan lebih penting lagi saya sampaikan kepada penyelenggara, harus hati-hati untuk menetapkan, melihat, dan jangan sampai menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten Mimika khususnya dan juga Provinsi Papua Tengah. Ini yang saya sampaikan, dan penetapan ini kami harap supaya semua itu bisa diterima, terutama baik Papua maupun non Papua. Semua keputusan yang akan ditetapkan oleh KPU selaku penyelenggara itu harus diterima, karena tidak mungkin KPU juga melakukan sesuatu yang seenaknya dia tetapkan, tetapi pasti dia ikut tersentuh aturan, dan siapapun yang memperoleh suara terbanyak pasti itu yang akan nanti ditetapkan, sehingga Papua maupun non Papua harus menerima hal itu. Dan intinya bahwa saya sampaikan, kita harus menjaga Papua Tengah itu harus aman dalam proses pesta demokrasi pemilihan umum ini. Sama-sama harus kita menjaga keamanan, kenyamanan dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dalam kabupaten kita, dan pada umumnya Provinsi Papua Tengah. Tidak boleh karena ya pertandingan ini akhirnya konflik, dan ujung-ujungnya juga nanti kita yang korban, masyarakat korban. Hal-hal ini tidak boleh. Saya ingatkan sekali lagi supaya kita sama-sama harus saling menjaga, saling bergandeng tangan, dan kita maju ini kan untuk bangun daerah, bangun masyarakat. Dan caleg-caleg itu harus dewasa untuk berpolitik. Jangan karena tidak lolos, suaranya juga tidak memungkinkan, terus kita paksa diri, itu tidak boleh. Kita harus dewasa berpolitik. Itu yang saya sampaikan. Saya harap supaya penetapan yang akan dilakukan, penetapan yang menguntungkan bagi daerah, menguntungkan bagi masyarakat, juga khususnya untuk Mimika, untuk Mimika. Itu yang saya sampaikan.